Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elisa Titim Situmorang dengan NIM 213020703033 dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Di sini saya mengambil dengan tema konsep dan bentuk tata kelola pemerintahan dalam perspektif digital governance, open governance, dan smart governance. Materi yang pertama yaitu digital governance. Definisi digital governance atau tata kelola digital dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap informasi alat digital dan dapat mencakup situs web, situs seluler, media sosial, internet, dan dapat memiliki kapasitas tata kelola digital, nilai infrastruktur, dan dukungan masyarakat dalam menciptakan nilai inovasi dan efisiensi terhadap lingkungan masyarakat dan pelayanan publik terhadap digital governance. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dampak digital governance, yaitu 1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam pengaksesannya. Dan yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasikan pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga yaitu munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi seluruh masyarakat. Dan dampak negatif dari digital governance yaitu 1. Ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua yaitu ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak-anak seperti untuk terlatih untuk berpikir pendek dan kurang berkonsentrasi. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem. Selanjutnya yaitu open governance. Governance terbuka adalah proses multilateral, boiling, dan sosial yang bersifat transpiratif, kolaboratif, dan partisipatif. Open governance di sini lebih menekankan pada prinsip transparansi tinggi, data pemerintahan untuk dapat dikonsumsi oleh umum atau publik dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai contoh, dalam proses pemerintahan terbuka, segala data pemerintah harus dapat dipantau dan dimiliki oleh masyarakat. Dan selanjutnya yaitu open governance. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua yaitu partisipatif, yang ketiga yaitu kolaboratif, dan yang keempat keterbukaan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, open governance dan peluang yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Sedangkan kelemahan open governance, adanya keterbukaan mekanisme tentu akan berkontribusi secara signifikan dan total terhadap transparansi dalam pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya, peran aktor dalam open governance. Data open governance lahir karena adanya inisiatif yang bertujuan untuk mengajak peran multi aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan transparansi, meningkatkan swasta untuk mempromosikan partisipasi publik, pemberantasan korupsi, dan mendorong pemanfaatan teknologi. Dan selanjutnya yaitu efek negatif lainnya dari open governance bagi pemerintahan. Mulai dari berbagai kondisi global antara lain krisis ekonomi, kemiskinan, korupsi, dan lainnya. Misalkan Belanda yang mengambil open governance, namun terdapat efek negatif dari penerapannya. Efek lain adalah salah satunya penyalahgunaan orang dengan pengetahuan yang terbatas untuk menafsirkan data akan cenderung menghasilkan kesimpulan yang salah dari analisis. Yang selanjutnya yaitu smart governance. Definisi smart governance. Smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang pintar serta tata pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola pemikiran tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efisien, efektif, serta komunitif, dan selalu melakukan perbaikan. Smart governance lahir karena adanya inisiatif yang bertujuan untuk mengajak para peran multi aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik,
pemberantasan korupsi, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Tujuan dari smart governance ini mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk tata kelola smart governance. Yang pertama yaitu membangun rasa urgensi. Yang kedua, menciptakan koalisi pemandu. Yang ketiga, pengembangan visi dan strategi. Keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima yaitu memperdayakan aksi berbasis luas. Yang keenam, menghasilkan kemenangan dalam jangka pendek. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan keuntungan menghasilkan lebih banyak perubahan. Serta yang kedelapan yaitu menanamkan pendekatan baru dalam budaya. Fungsi tata kelola smart governance. Yang pertama yaitu smart interaction atau interaksi cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, interaksi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan partisipasi dan kolaborasi serta hubungan dan jaringan masyarakat yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu smart administration atau administrasi cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, administrasi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan biaya di dalamnya agar tercipta administrasi yang tidak membuang dana dan biaya pemerintah. Dan yang ketiga yaitu smart infrastruktur atau infrastruktur cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, infrastruktur yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan konektivitas secara tinggi antara masyarakat, lalu lintas dan jaringan listrik di dalamnya agar tercipta suasana damai. Dan yang selanjutnya yaitu implementasi smart governance dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pelayanan, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga kebijakan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai penataan dan pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai poin pembahasan tersebut, disajikan dalam 3 bentuk konsep tata kelola pemerintahan dalam perspektivitas digital governance, open governance, dan smart governance. Digital governance merupakan wujud dari governance atau tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah di dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasis teknologi. Open governance adalah kegiatan dan pengelolaan pemerintah yang bersifat transparansi, kolaboratif, dan partisipasi, yang dimana open governance lebih menekankan pada prinsip transparansi untuk dapat dikonsumsi masyarakat dan umum secara nyata. Dan yang terakhir yaitu saran. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat tentu menjadi fokus utama. Saran yang dapat kami berikan yakni bagi pemerintahan agar selalu mempertimbangkan dengan baik konsep tata kelola pemerintahan apa saja yang sesuai dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif serta efisien. Serta bagi masyarakat sendiri diharapkan semakin aktif dalam berpartisipasi, terutama terkait dalam bidang politik dan pemerintahan. Dapat direalisasikan dengan cara aktif, memberi pendapat, kritik serta saran guna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi serta menentukan kebijakan yang relevan sebagai dasar pembentukan konsep tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan masyarakat ikut ambil dalam mewujudkan serta mendukung penyelenggaraan. Sekian dari presentasi saya mohon maaf jika ada salah pengucapan atau kekurangan dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.